Sosialisasi surat berharga negara sebagai salah satu pilihan investasi ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan kepada masyarakat di Semarang akhir pekan lalu. Pasca pandemi COVID-19, jumlah investor dalam negeri meningkat pesat, di mana jumlah investor domestik telah didominasi oleh anak-anak muda sebanyak 40%, dan sisanya generasi X dan baby boomer. Salah satu instrumen pembiayaan tersebut adalah SBN Retail dengan beberapa keuntungan berinvestasi, antara lain aman karena pembayaran kupon dan pokok dijamin oleh negara, harga terjangkau dengan pembelian minimal Rp1 juta, kemudahan akses, dan ikut mendukung pembangunan nasional di Indonesia. SBN sendiri merupakan salah satu opsi investasi yang dapat dipilih oleh masyarakat. Sebagai salah satu instrumen investasi di pasar modal, SBN menawarkan imbal hasil tetap dan relatif minim resiko. Dari sejak pandemi tahun 2020, jadi pandemi ini menjadi semacam wake up call buat masyarakat mengenai pentingnya mengelola keuangan yang lebih baik. Nah, kalau data dari OJK menunjukkan bahwa justru pas pandemi, jumlah investor retail, baik itu di pasar saham, pasar obligasi, maupun SBN retail, itu meningkat luar biasa. Karena mungkin masyarakat tadi wake up call-nya mengerti pentingnya berinvestasi, kemudian juga memiliki dana yang sebelumnya mungkin dipakai untuk wisata, untuk makan di restoran, di nonton bioskop, nonton konser, tapi karena ketika pandemi tidak ada apa-apa, mereka punya uang yang kemudian bisa diinvestasikan. Nah, setelah itu kita lihat trennya memang terus meningkat dari tahun 2020, 2021, 2022, dan tahun 2022 kemarin kita berhasil memecahkan penerbitan SBN Retail tembus di angka 100 triliun, tepatnya 107 triliun untuk tahun 2022. Dan tahun ini pemerintah mengalokasikan tambahan menjadi antara 130 sampai 150 dengan melihat antusiasme masyarakat yang luar biasa. SBN yang ditawarkan kepada masyarakat dipandang aman dan jauh dari investasi bodong. Karenanya, masyarakat harus terus diedukasi dan dilakukan sosialisasi tentang SBN sebagai alternatif investasi aman dan menguntungkan. SBN adalah investasi yang masuk kategori low risk atau beresiko rendah. Kan ada tenor yang berbeda, yang lebih lama itu kuponnya lebih besar. Tapi kita harus menyesuaikan juga. Sebenarnya kebutuhan kita itu apakah memang untuk jangka panjang atau nanti jangan-jangan dalam 3 tahun kita ada kebutuhan yang cukup besar. Nah, ini saya kira juga perlu untuk diperhatikan. Pada 2023 ini, Kemenq menargetkan jumlah penerbitan SBN bisa mencapai angka Rp150 triliun. Target ini cukup realistis, mengingat pada tahun 2022 lalu, Kemenq mampu menerbitkan SBN retail hingga Rp107 triliun. Restu Indah melaporkan.